Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Intania dengan NPM 25110 500. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial untuk pembuatan makalah dengan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, nomor halaman, dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan materinya. Jadi kita tinggal mengatur untuk yang pertama kita akan membuat daftar isi ya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membuat heading. Heading pada setiap judulnya atau pada setiap bab dan subbabnya. Yang pertama itu kita ada di kata pengantar. Di kata pengantar ini kita langsung aja blok, lalu kita buat di heading satu. Nah, kalau kalian belum dimodifikasi heading satunya, kalian bisa klik aja, klik kanan, lalu klik modify. Nah, lalu kalian bisa pilih eh, fontnya itu Times New Roman dengan ini 12. Lalu untuk warnanya kita bisa menggunakan automatic hitam. Dan untuk eh, ratanya itu rata tengah. Lalu langsung aja klik OK. Nah, seperti ini. Lalu lanjut lagi untuk di daftar isi. Daftar isi kita buat juga ke heading satu. Karena kita sudah modify tadi, jadi otomatis akan mengikuti ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada daftar gambar. Lalu ada daftar tabel, heading satu juga. Lalu ada bab satu pendahuluan, heading satu. Nah, untuk pada subbab latar belakang masalah, itu kalian bisa menggunakan heading 2. Jadi blok aja langsung, kita cari heading 2. Heading 2. Nah, kalau merasa ini masih kurang, kalian juga bisa dimodify. Nah, saya ingin modify untuk numberingnya. Numberingnya kalian bisa menggunakan 1, 2, ABC, ataupun huruf Romawi. Nah, di sini saya menggunakan huruf abjad, lalu saya klik OK. Nah, kita hapus terlebih dahulu A-nya. Kalau sudah ada tanda segitiga seperti ini, itu berarti artinya sudah masuk ke headingnya ya. Nah, tanda kita sudah meletakkan heading. Lalu kita rapikan saja. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalah. Ini rumusan masalah juga heading 2. Kita hapus juga. B. Hmm, hmm. Ya, sama juga heading 2. Lalu kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan ini ada di bab 2. Bab 2 itu kita menggunakan heading 1 ya. Untuk heading 1. Nah, lalu kita masuk ke subbab. Subbab pembahasannya itu ada pengertian media sosial. Pengertian media sosial ini kalian bisa menggunakan seperti tadi heading 2. Heading 2. Nah, karena ini lanjut ya, lanjut dari abjad C, jadi kita bisa mengaturnya. Kita klik dulu D-nya. Nah, lalu kita klik kanan, lalu kita klik restart at A. Nah, maka akan otomatis langsung muncul ke A, akan mengulang ke A. Nah, lalu lanjut. Nah, di sini kita akan heading 2 juga. Nah, dia akan otomatis mengikuti abjad yang ada di atasnya. Lalu lanjut lagi, ini ada dampak positif media sosial, heading 2, dan seterusnya ya teman-teman. Kita heading dulu. Nah, lalu ada di bab 3 penutup. Kalau tiap bab itu menggunakan heading 1. Lalu yang di bawahnya kita akan tetap menggunakan heading 2. Nah, untuk heading 2, ini kita restart lagi untuk A-nya ya, karena beda bab. Nah, jadi kita akan menggunakan A lagi. Lalu untuk saran, kita heading 2 juga. Nah, lalu untuk daftar pustaka kita bisa menggunakan heading 1. Heading 1. Nah, sudah selesai untuk perheadingan, lalu kita bisa membuat daftar isi. Nah, kita klik daftar isinya. Mohon maaf.
lalu kita klik insert, lalu mohon maaf, kita klik ke reference, lalu kita klik table of content. Table of content, lalu kita klik ini, yang satu. Nah, dia akan otomatis keluar ya. Untuk heading satu dia akan seperti ini, dan heading dua akan mengikuti seperti ini. Nah, untuk kontennya ini bisa aja kita hapus. Nah, begini ya teman-teman. Karena di sini saya sebelumnya sudah menggunakan halaman, jadi dia akan mengikuti halamannya. Nah, nanti di terakhir, di sesi terakhir akan saya buatkan untuk video menggunakan halaman dengan seperti ini ya, gabungan antara Romawi dan numbering. Nah, lalu lanjut kita akan membuat daftar gambar. Untuk daftar gambar kita harus sediakan dulu gambarnya. Nah, ini lalu kita bisa klik kanan, lalu insert caption, atau kalian bisa klik reference, lalu di sini ada insert caption. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa cara cepat ataupun bisa klik reference. Lalu kita cari ini gambar ya. Nah, kalau di sini saya sudah membuat gambar ya, saya sudah membuat labelnya. Kalau kalian belum membuat labelnya, kalian bisa saja membuat di new label, klik aja new label, lalu tuliskan ini kalian mau gambar satu titik atau dua titik, atau mungkin gambar saja. Itu tergantung dari bagaimana kalian menggunakannya ya. Karena di sini saya mengikuti ini, karena ini berada di bab 2 ya, jadi saya akan membuat gambar dua titik. Nah, dia akan mengikuti titik satu. Titik satu artinya gambar gambar di bab 2, gambar pertama di bab 2. Jadi seperti itu. Lalu kalian tinggal ini masukkan judul gambarnya. Ini saya sudah menyiapkan. Lalu langsung aja klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Lalu ini bisa saja kita ganti ya. Kita modify sesuai keinginan kita ganti fontnya. Lalu kita ganti juga untuk warnanya. Karena warnanya di sini masih menggunakan seperti warna abu-abu, jadi biasanya saya ganti menjadi warna hitam. Lalu selanjutnya seperti itu. Lalu yang kedua, ini langsung aja saya klik ke reference, lalu klik caption. Nah, dia akan otomatis gambar 2.2. Dia akan langsung otomatis. Lalu kita masukkan lagi untuk judul gambarnya. Klik OK. Nah, lalu muncul. Nah, kita bisa modify lagi untuk judulnya ya, untuk fontnya, dan juga untuk warnanya. Hmm. Lalu yang terakhir, ini juga ada lagi gambar. Klik lagi, insert. Nah, ini akan otomatis 3. Bukan judulnya. Judulnya, hmm, kita edit lagi, biar semuanya sama. Untuk fontnya dan juga untuk warnanya. Nah, lalu untuk hasilnya kita buka ke halaman daftar gambar. Nah, kita klik, lalu kita buka reference, lalu kita klik ini teman-teman. Nah, lalu kan di sini ada caption label. Kita pilih mau yang mana yang kita masukkan ke dalam daftar gambar. Apakah gambar titik satu, gambar titik dua, gambar titik tiga. Nah, yang mana yang mau kalian masukkan. Nah, jadi karena kita tadi mengambil di gambar 2 titik, jadi kita klik aja ya gambar 2 titik. Kalau kita klik langsung oke. Nah, dia akan otomatis ya ke mengeluarkan hasil yang telah kita buat tadi. Lalu, sama halnya dengan daftar table. Daftar table ini langsung aja klik ini ya, blok. Lalu kita klik insert caption atau bisa juga di reference. Lalu insert caption di sini juga bisa. Nah, klik aja. Nah, untuk table kita harus sesuaikan juga karena ini sebelumnya gambar ya. Jadi kita harus cari juga tabel. Tapi biasanya kalau di Word awal itu biasanya belum ada ya. Ada cuma table pakai menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian mau bisa kalian klik new label lalu kalian ketikkan
ketikkan table. Table berapa? Antara table aja atau table satu titik atau table dua titik, terserah kalian ya. Karena di sini di bab 2, jadi saya menggunakan table 2 lagi nih. Nah, dia akan otomatis tabel 2.1. Lalu kita langsung aja masukkan judulnya. Judulnya ini jenis dan fungsi. Nah, oke. Nah, dia akan meletakkan caption untuk tabel ini di bawah ya, tapi untuk saya lebih sukanya di atas. Nah, untuk di atas, jadi saya kopas aja ini ke atas. Nah, seperti ini. Karena untuk di bawah itu saya membuat sumbernya ya. Jadi yang di atas, ini bisa saya kopas. Saya ganti juga dengan font dan warnanya. Lalu saya sesuaikan lagi untuk ukuran, mohon maaf, untuk ratanya ya, biar terlihat rapi. Sudah seperti itu, lalu lanjut lagi yang tabel ini. Nih, kalian bisa aja langsung klik reference, insert caption. Nah, dia akan otomatis ke tabel 2.2. Lalu kalian masukkan langsung judul tabel 2. Ini ada rata-rata durasi. Rata-rata durasi langsung aja. Oke. Nah, dia akan otomatis ya. Lalu kita akan ganti lagi. Dan kita katakan. Baik. Lalu yang terakhir ada lagi tabel. Kita klik di atasnya saja. Kita klik ke reference, insert caption. Nah, ini ada tabel 2.3. Kita masukkan judulnya dampak negatif. Dampak negatif. Nah, oke. Nah, dia akan eh, langsung keluar ya nih untuk fontnya kita ganti dan juga warnanya kita ganti juga. Langsung kita ratakan biar rapi. Nah, setelah sudah semua, langsung aja kita buka halaman daftar tabel. Buka halaman daftar tabel, lalu kita klik reference, lalu kita klik ini. Ini ya. Nah, kita pilih tabel 2.2. Karena yang kita gunakan tadi adalah tabel 2.2. Jadi langsung aja kita klik OK. Nah, untuk tabel 2 titik ini, kita langsung melihat hasilnya ya di sini ya. Nah, tabel 2.2 itu berada di halaman 2, 2.2 itu halaman 3, 2.3 itu ada halaman 4. Jadi, ini langsung otomatis ya teman-teman. Jadi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka itu kalian harus menyiapkan dulu untuk ini ya citasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya. Di sini ada Course and Grips 2017. Nah, di sini juga saya sudah menyimpan lengkapnya ya. Jadi saya di sini cuma menandai saja. Nah, lalu kalian itu bisa langsung buka reference, lalu insert citation. Insert citation. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa ya. Nah, jadi saya contohkan untuk menambahkan ini ya. Terus kita klik aja add new. Nah, lalu kita buka jurnal. Nah, sesuaikan dengan apa yang kalian dapat. Kalian dapatnya jurnal atau buku. Klik aja di bagian sini ya. Nah, karena aku menggunakan jurnal artikel, jadi aku pakai ini jurnal. Lalu kalian buka ya untuk ini. Nah, aku isi untuk jurnal yang menerbitkannya ini. Dan untuk judulnya ini tadi. Nah, untuk tahunnya, tahun 2017. Dan halamannya ada di halaman 311. Nah, kalian bisa sesuaikan aja ya. Lalu langsung aja klik OK. Nah, dia akan langsung keluar seperti ini. Khusus 2017. Nah, jadi yang untuk tanda ini kita hapus saja ya. Ini sebagai penanda aja bahwa dari ini. Nah, kita hapus aja. Karena yang ini udah ada kita membuat citasinya dari Word-nya. Sama halnya yang lain juga seperti itu. Nah, ini di bab 2. Di bab 2 juga ada menurut Kaplan dan Heinlein 2010. Lalu kita klik aja di depan namanya ya. Nanti namanya kita akan hapus di sini. Lalu kita klik insert citation. Kita add new lagi. Nah, kita buat lagi untuk autornya. Untuk author, judulnya. Lalu ada jurnalnya Business Horizon. Bisnis. Lalu tahunnya tadi 2010.
Untuk halamannya, halaman 59 sampai 68. Nah, lalu kita klik aja oke. Nah, dia akan langsung keluar menurut Kaplan 2010. Nah, jadi kita hapus aja ini. Hapus. Nah, jadi, dan selanjutnya seperti itu. Yang lainnya lagi. Lalu kita buka daftar pustaka, lalu kita buka reference, lalu kita klik bibliografi. Nah, kita klik aja yang paling atas. Nah, jadi kita hapus aja bibliografinya karena sudah ada daftar pustaka ya. Nah, ini semuanya akan keluar yang sudah kalian citasi di atas. Lalu kita ini aja. Maaf, kita akan edit aja ya biar rapi. Nah, kita ganti fontnya jadi Times New Roman 12, warnanya hitam. Nah, ini akan otomatis seperti ini ya. Nah, kita akan rapikan juga dengan rata kiri dan kanan. Ini udah akan otomatis keluar. Jadi seperti itu cara tutorial untuk pembuatan daftar pustaka melalui Word. Namun kalian juga bisa menggunakan alat bantu seperti Mendeley atau aplikasi yang lainnya ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman pada makalah ini. Jadi yang pertama kita itu langsung aja untuk bagian ini ya. Kita cek headernya dulu. Nah, lalu kita klik tag number. Nah, kalian bisa pilih aja langsung yang di atas atau yang di bawah. Nah, biasanya saya menggunakan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu bisa menggunakan yang tengah. Jadi plan nomor 2. Langsung aja klik. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menggunakannya ya. Jadi di sini biasanya kan cover itu tidak ada nomor halamannya. Jadi kalian bisa klik centang ya. Klik centang yang suspek. Jadi otomatis halaman yang pertamanya ini tidak ada nomor halaman. Lalu yang halaman kedua ini kalian bisa bisa ganti bisa ganti ke format Romawi, saat numbering atau ABC. Kalau untuk halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar itu biasanya saya menggunakan Romawi ya. Nah, jadi klik saja oke. Karena di sini i satunya tidak ada, saya centang jadi otomatis di halaman ininya langsung ke I2. Di daftar isi juga langsung. Nah, lalu pada bab 1, lalu di bab 1 ini saya sudah membuat ini sebagai header section 2. Caranya itu seperti ini. Klik langsung di bab 1 di depannya, lalu klik eh, ini, layout. Kalian klik layout, lalu klik bricks dan next page. Jadi ini akan otomatis menjadi section 2. Nah, kalau untuk section 2 ini saya menggunakan huruf ya, nih di atas ataupun di bawah kalian bisa menyesuaikan. Di sini saya menggunakan yang di atas tapi di kanan atas. Nah, kalian bisa menggunakan number atau ini huruf Romawi. Nah, jadi seperti itu untuk penomoran halaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.